Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Kartini. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang pengamalan sila ketiga dan gerak keseharian dan alam. Oh iya, sebelum belajar, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu supaya kita bisa terhindar dari virus-virus jahat seperti virus corona. Dan jangan lupa juga untuk membaca doa sebelum kita belajar. Oke, jika sudah siap semua dan alat tulisnya juga sudah siap, kita mulai videonya. Adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang simbol sila ketiga, yaitu pohon beringin. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang sila ketiga Pancasila ini. Lihat pada gambar. Anak-anak sedang bermain di lapangan dengan gembira. Ada yang bermain kelereng, bermain engklek, bermain bola, bermain layang-layang, dan ada juga yang bermain ayunan. Mereka bermain bersama dengan rukun dan tidak saling membedakan. Walaupun ada banyak perbedaan di antara mereka, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain, namun mereka tetap asyik bermain bersama. Ini merupakan salah satu contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Indahnya jika kita terus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Pengamalan sila ketiga ketika bermain juga bisa kita lihat seperti pada video ini. Kita lihat di sini ada keluarga yang sedang bermain engklek bersama dengan gembira. Ada kakek, kakak, dan juga adik. Walaupun mereka berbeda umur, namun mereka tetap bermain dengan rukun dan gembira. Menyenangkan sekali ya. Nah, gerak dalam permainan engklek ini merupakan gerak keseharian. Apa sih gerak keseharian itu? Gerak keseharian adalah gerak yang muncul dari kegiatan sehari-hari. Semua kegiatan manusia termasuk ke dalam gerak keseharian. Mari kita lihat contohnya bersama-sama. Ini adalah gambar anak yang sedang bermain layang-layang. Pada kegiatan bermain layang-layang ini juga merupakan gerak keseharian. Ayo adik-adik coba bayangkan kemudian praktikkan bagaimana gerakan ketika adik-adik bermain layang-layang. Mudah kan? Selanjutnya, ada gambar anak-anak yang sedang membersihkan taman bermain. Mereka saling bergotong royong agar taman bermain cepat bersih dan rapi. Mereka saling bekerja sama dan melakukan kegiatan yang berbeda. Ada yang menyapu, mengumpulkan dan membuang sampah, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak membantu menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur, memasak, itu semua juga merupakan gerak keseharian. Kita lihat di sini juga ada gambar anak yang sedang membantu ibu mencuci dan menjemur pakaian. Apakah adik-adik bisa melakukan gerak ketika membantu mencuci dan menjemur pakaian? Mudah kan? Dan apakah adik-adik sudah membantu menyelesaikan pekerjaan rumah hari ini? Jangan lupa untuk sering membantu orang tua kita menyelesaikan pekerjaan rumah ya. Itu tandanya kita sayang dengan orang tua. Jadi,
Semua gerak manusia yang dilakukan ketika melakukan suatu kegiatan merupakan gerak keseharian. Baik itu kegiatan ketika bergotong royong, kegiatan ketika bermain, kegiatan ketika berolahraga, itu semua merupakan gerak keseharian. Selanjutnya, kita lihat gerak alam ya. Gerak alam adalah gerak yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Bagaimana gerak tumbuhan itu? Mari kita cari tahu jawabannya. Yuk kita lihat sama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya ini? Yap, ini adalah gambar keadaan di hutan. Di dalam hutan terdapat banyak tumbuhan dan hewan. Ada banyak pohon dengan bentuk yang beragam. Ada bermacam-macam hewan juga pada gambar ini ya, yaitu ada gajah, singa, kerbau, kancil, buaya, kelinci, apalagi ya? Ada serigala, ada harimau, semut, dan lain-lain. Apakah adik-adik tahu gambar ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar dari film kartun favorit kita, yaitu Pada Zaman Dahulu. Pertama, kita akan membahas gerak hewan. Gerak yang dilakukan pada saat burung terbang adalah contoh gerak alam. Adik-adik bisa melakukannya kan? Kita sudah sangat sering melihat bagaimana cara burung terbang. Jika masih belum paham, kita lihat gambar burung terbang di bawah ini. Burung-burung itu mengepakkan sayapnya untuk terbang. Kita bisa melakukan gerakan burung terbang dengan mengepakkan tangan kita, kedua tangan kita sebagai sayap ketika burung terbang. Selanjutnya adalah gerak ayam mematuk atau gerak ayam yang sedang makan. Gerakan ini dilakukan dengan menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah, seperti pada gambar di samping. Nah, kalau ini gerak kelinci melompat. Yeay, lompat, lompat, hap, hap. Nah, selanjutnya kita lihat gerakan tumbuhan ya, karena pasti adik-adik penasaran bagaimana gerak tumbuhan itu. Kita lihat di sini ada gambar pohon kelapa yang tertiup angin. Begitulah tumbuhan dapat bergerak dengan jelas, yaitu digerakkan oleh angin. Kita lihat daunnya bergerak ke sana mengikuti arah angin. Sebenarnya, tumbuhan juga bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh angin atau air, seperti gerakan tumbuhan jika ada matahari. Namun, gerakan yang dilakukan kurang dapat dilihat dengan jelas jika dibandingkan dengan gerak tumbuhan jika digerakkan oleh angin. Ayo kita lakukan bersama contoh gerak alam tentang pohon kelapa yang tertiup angin ya. Adik-adik bisa memperhatikan sambil mengikuti gerakannya. Ayo adik-adik, kita lakukan gerakan tentang kelapa yang tertiup angin bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Aku pohon kelapa, tinggi dan besar. Ini daunku dan ini batangku. Bila condong ke kanan, krek, krek, krek. Bila condong ke kiri, krek, krek, krek. Bila condong ke depan, krek, krek, krek. Bila condong ke belakang, krek, krek, krek. Bila ada angin, wush, wush, wush. Ada angin lagi, wush, wush, wush.
Ada angin kencang, wush, wush, wush. Angin tambah kencang, wush, wush, wush. Nah, mudah kan? Hebat. Nah, tadi kita sudah melihat contoh dari pengamalan sila ketiga ketika di taman bermain, serta contoh gerak keseharian dan alam dalam kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kita ingat lagi ya, contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di taman bermain adalah yang pertama, bermain dengan siapa saja dan tidak membedakan teman. Yang kedua, bekerja sama membersihkan taman bermain agar taman bermain menjadi aman untuk digunakan. Kemudian, gerak keseharian adalah gerak yang muncul dari kegiatan sehari-hari, baik dilakukan di rumah, di taman bermain, atau di mana saja. Sedangkan gerak alam adalah gerak yang berasal dari tumbuhan dan hewan serta benda-benda alam lain. Baik gerakan yang muncul ketika bergerak sendiri seperti gerakan hewan ataupun gerak yang dibantu oleh angin seperti gerak pohon kelapa tertiup angin. Nah, adik-adik, setelah kalian mengetahui berbagai gerak keseharian dan alam, sekarang adik-adik coba buat sendiri gerak keseharian atau gerak alam yang adik-adik bisa ya. Cukup sekian materi pada video ini. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.